PT Aqua Golden Mississippi Tbk yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama didirikan pada tanggal 23 Februari 1973 oleh Tirto Utomo atau Kwa Sien Biao. Pada tahun 1998, PT Aqua Golden Mississippi Tbk resmi bergabung dengan Danone Group yang merupakan perusahaan multinasional asal Prancis dan berambisi dalam memimpin pasar global dengan 3 bisnis yang dijalankan, yaitu bisnis di bidang dairy product, water atau air minum dalam kemasan, dan biskuit. Dan pada tahun 2000, PT Aqua Golden Mississippi Tbk meluncur produk dengan label Danone Aqua. Atas kerjasamanya, PT Aqua Golden Mississippi Tbk tumbuh menjadi pelopor bisnis air minum dalam kemasan serta menjadi produsen terbesar di Indonesia. Selain itu, pasar yang dimasuki oleh Danone Aqua tidak hanya Indonesia saja, tetapi Singapura, Malaysia, Australia, Timur Tengah, dan Afrika juga dimasuki perusahaan tersebut. Pada tahun 2001, Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama dari semula 40% menjadi 74%, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas. Aqua menguasai pangsa pasarnya hingga 80% dan itu hanya produk dalam bentuk galon. Sedangkan untuk keseluruhan produk yang dijual Danone Aqua menguasai pasar sebesar 50%. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, Danone Aqua memiliki 14 pabrik yang tersebar di Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi. Danone Aqua selalu mencantumkan pada label kemasan air minumnya sebagai produk yang bersumber dari mata air alami pegunungan. Namun pada kenyataannya, sumber air minum dalam kemasan tersebut berasal dari pengeboran air tanah di berbagai daerah dengan menggunakan berbagai peralatan canggih. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran. Oleh karena itu, PT Aqua Golden Mississippi Tbk telah melakukan pelanggaran bisnis etik yang dilakukan pada lingkungan dan pengabaian kode etik dalam melakukan proses produksi, yaitu pada penggunaan sumber daya alam, lebih tepatnya perusahaan tersebut melakukan eksploitasi sumber mata air. Kasus ini melibatkan stakeholder eksternal, yaitu pemerintah yang memberikan izin kepada PT Aqua Golden Mississippi Tbk untuk melakukan operasi penyedotan air di wilayah yang menjadi target serta masyarakat Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan masyarakat Kubang Jaya, Babakan Pari. Kabupaten Sukabumi yang menjadi pihak yang dirugikan karena eksploitasi. Sumber mata air yang dieksploitasi secara berlebihan oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk terjadi di kedua daerah tersebut, di mana masyarakat yang tinggal di sana menopang hidup dari sektor pertanian sehingga sumber mata air sangat penting bagi mereka. Sejak pengeksploitasian tersebut, debit air menurun secara drastis dan para petani terpaksa harus memiliki modal untuk membeli atau menyewa pompa dalam memenuhi kebutuhan irigasi sawah. Untuk kebutuhan sehari-hari, penduduk harus membeli air dari tangki air dengan harga mahal karena sumur-sumur mereka sudah mulai kering akibat pompanisasi besar-besaran yang dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Hal ini bertentangan dengan prinsip saling menguntungkan, di mana seharusnya operasi penyedotan air tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat dan manfaat bagi perusahaan. PT Aqua Golden Mississippi Tbk sebagai stakeholder internal yang terdiri dari owner perusahaan dan para manajer yang terlibat haruslah bertanggung jawab atas tindakan negatif yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas mendesak bagi masyarakat yang menjadi korban. Dengan melalui evaluasi dan perbaikan dalam manajemen perusahaan Aqua,
membuat program baru yang berkontribusi dalam kelestarian lingkungan dan pemberdayaan manusia dengan program Aqua Lestari dan 1 untuk 10. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Aqua memiliki usaha untuk memperbaiki kesalahan dalam etika berbisnis dengan melakukan kegiatan CCR. Akan tetapi, kontribusi dari pihak Aqua cenderung hanya digunakan sebagai strategi untuk membangun citra positif perusahaan di mata masyarakat dan untuk meredam eskalasi konflik antara Aqua dan warga setempat. Kontribusi tersebut secara umum belum mampu menjawab kebutuhan atau persoalan real di tingkat masyarakat seperti kekurangan air, pengangguran atau penyediaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, kontribusi Aqua terhadap konservasi lingkungan setempat tampaknya tidak cukup signifikan untuk mengimbangi degradasi lingkungan yang terus terjadi sebagai akibat dari eksploitasi air yang dilakukannya. Hal ini melanggar prinsip otonomi yang ada. Untuk kasus kali ini, PT Aqua Golden Mississippi Tbk mengeksploitasi air secara besar-besaran tanpa mempedulikan efek sampingnya. Aqua terkesan tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan kepentingan perusahaan sendiri. Masyarakat menjadi bersaing dengan pihak Aqua untuk mendapatkan air. Sumber daya alam memang bisa dinikmati siapapun, tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh berlebihan, apalagi di sini yang jadi permasalahannya ialah air. Air merupakan sumber daya yang dibutuhkan untuk hajat hidup orang banyak. Dari kasus ini, PT Aqua Golden Mississippi Tbk tidak berpikir secara etis dan melanggar teori deontologis serta telah melanggar prinsip integritas moral. PT Aqua Golden Mississippi Tbk menggunakan dimensi keputusan akibat berbeda yang ironisnya perusahaan tersebut dapat menghasilkan air bersih dalam memenuhi kebutuhan air minum konsumennya, sedangkan di wilayah pengeboran masyarakat mengalami krisis air. Oleh karena itu, kontribusi nyata dari pihak pemerintah desa diperlukan, kecamatan hingga kabupaten untuk mengatasi dampak dan persoalan yang dihadapi komunitas warga di lokasi studi akibat eksploitasi PT Aqua Golden Mississippi Tbk yang dinilai warga belum memadai. Selain itu, terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji, yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam hal eksploitasi sumber air, operasi pabrik, serta rekrutmen tenaga kerja dan konsep implementasi kebijakan pemerintah terkait eksploitasi sumber daya air oleh perusahaan-perusahaan dan pengelolaan sumber daya air di tingkat lokal. Bagi PT Aqua Golden Mississippi Tbk, terdapat pula aspek-aspek yang perlu dikaji secara mendalam, antara lain mengenai 1. Gambaran eksploitasi air dan operasi perusahaan. 2. Dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Konsep dan implementasi program pertanggungjawaban sosial perusahaan yang mengeksploitasi air terhadap masyarakat lokal dan konservasi lingkungan, sehingga tanggung jawab yang dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk berjalan dengan baik.